Di jantung pegunungan Jayawijaya, di atas kabut lembah yang tak pernah diam, hidup seorang manusia setengah binatang, penjaga terakhir dari suku tua yang nyaris punah, Jerry, manusia kanguru pohon doria. Tubuhnya tegap, berotot, dilapisi bulu keabu-abuan yang menyatu dengan kabut pagi. Telinganya panjang dan tajam, matanya menyala dalam kegelapan, dan cakarnya adalah legenda. Jerry lahir di kampung Wosilimo, anak dari garis keturunan Wali Doria, leluhur yang dipercaya turun dari langit bersama kanguru pohon dan tinggal di pepohonan angker di sisi lembah Baliem. Saat kecil, Jerry dijaga oleh para tetua dan disembunyikan dari dunia luar, karena tubuhnya berbeda, kakinya panjang seperti kanguru, bisa meloncat sejauh puluhan meter, dan cengkeramannya mampu mencabik batu cadas. Saat usianya menginjak 30 tahun, sebuah nubuatan kuno dari kulit kayu suci dibacakan. Jika kabut lembah jadi merah dan hutan bersuara dalam bahasa ular, maka penjaga Doria harus turun ke tanah. Hari itu datang, kabut merah membungkus Wamena, dan suara gemuruh datang dari arah utara, dari goa terlarang di Bukit Watu Mili, tempat suku Nalek, pemuja ular raksasa, bersiap membangkitkan Embei Kolo, roh jahat naga bawah tanah. Dengan cakar berkilat dan koteka kulit kayu hitam, Jerry melompat di antara pohon-pohon damar. Di punggungnya, noken warisan ibunya menyimpan batu obsidian suci untuk menutup mulut gua Embei Kolo. Di Bukit Batu Telinga, Jerry dicegat oleh para lelaki tulang, pasukan suku Nalek yang tubuhnya dililit tulang ular, bermata putih, dan lidah bercabang. Pertarungan meledak, cakar Jerry berputar seperti badai. Dalam satu lompatan berputar, dia merobek 5 tubuh musuh sekaligus. Mereka membalas dengan tombak beracun dan jerat, tapi Jerry menghindar di udara, melompat dari pohon ke pohon, mencabik, menerkam, mengom seperti binatang. Dari balik kabut, muncul ketua suku Nalek, Yogetba, pria raksasa dengan kulit seperti sisik naga. Ia memegang tombak gigi naga dan bisa memanggil ular-ular dari tanah. Doria tak lagi berkuasa, kini kami yang menjaga lembah. Kau tak menjaga, kau meracuni, teriak Jerry, melompat setinggi pohon sukun, menebas udara. Pertarungan mereka menghancurkan batu-batu suci, membuat tanah bergetar. Tapi saat Yogetba memanggil ular raksasa tanah dari goa Embei Kolo, Jerry tahu, ini bukan soal kemenangan. Ini soal pengorbanan. Jerry masuk ke goa Embei Kolo dengan batu obsidian di tangan. Goa itu gelap dan dipenuhi suara tangisan dan desis. Di dalamnya, seekor ular raksasa, tubuhnya seperti akar pohon, matanya menyala merah, Embei Kolo. Ular itu melingkar, menyambut Jerry dengan sorakan dari dimensi lain. Tapi Jerry meloncat dari stalaktit ke batu, mencakar kepala Embei Kolo, mencabik sisiknya, dan menusukkan batu obsidian ke lubang mulut sang naga. Ledakan cahaya biru membelah lembah. Goa runtuh, suara naga memudar, dan Jerry hilang di dalam gemuruh. Masyarakat lembah Baliem kini membacakan lagu di tiap malam bulan penuh. Dia bukan manusia, dia bukan binatang. Dia penjaga dari langit dan akar. Dia cakar lembah Baliem. Legenda berkata, ketika kabut kembali merah, dan suara ular terdengar dari tanah, sosok berjubah kabut dan bermata api akan muncul dari pepohonan tinggi. Meloncat, mencakar, menjaga. Jerry tak mati. Ia menyatu dengan hutan. Ia abadi.